Love of my life, you hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know how it means to me. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya jika kalian penasaran dengan apa lanjutan dari kisah Agent Z dan Agent M. Sebagai penyanyi ini tuh nggak boleh sombong, karena yang bikin aku terkenal adalah fans. Tapi pernah dapat haters nggak? Pasti pernah, bahkan bukan cuma haters. Dulu aku di sekolah juga sering dibully. Namanya nyanyi ya, aku nggak usah mikirin muka aku kayak gimana. Terus dibilang, hidung lu gede banget sih kayak babi. Ada nggak, banyak nggak yang akhirnya malah jadi fans? Ada juga tuh satu yang aku kayak, Claire, dulu aku haters kamu, cuman karena kamu baik, aku lihat-lihat gitu kayak kamu suka balesin komen, aku jadi ngefans tahu sama kamu. Terus kenapa dia jadi haters? Itu karena dulu katanya nulis ke Clarice nggak dibales. Padahal kan mungkin bukan nggak dibales, yang nulis ribuan, buset bro. Iya, kan ya belum lihat aja. Nggak kebaca, nulis itu bisa Clarice tuh bisa 2.000, bisa hampir 3.000. Lah, itu bisa figur. Kamu tuh jadi public figure soalnya dicintai orang banyak. Artinya kamu harus mencintai balik orang banyak itu. Kalau enggak, lu mendingan jangan jadi public figure. Tapi karakternya bagus kok. Memang Clarice punya karakter, dari auranya, energinya itu memang positif dan orang suka sama Clarice. Tapi pernah dapat haters nggak? Pasti pernah, bahkan bukan cuma haters. Dulu aku di sekolah juga sering dibully. Oh iya? Iya. Kenapa dibully? Nah, ini menarik nih, bro. Ini menarik, gak nyangka kan? Saya kasih inputan dikit dah. Anak zaman sekarang nih, bro, mungkin beda sama anak zaman dulu, bro. Kalau zaman dulu kita kan nggak ada sosmed, nggak ada apa-apa ya. Kalau anak sekarang itu, karena ini sebenarnya case yang sangat memprihatinkan, dan menurut saya pemerintah perlu mengambil tindakan. Karena sekarang itu banyak sekali anak yang tidak bertanggung jawab, ya, belajar tidak bertanggung jawab secara nggak langsung karena dia pikir tidak berhadapan langsung. Ya istilahnya gini, saya mau ngatain, bro, jelek lu, mata lu kayak apalah gitu, mata lu kayak miring sebelah atau apa. Saya kalau berhadapan mungkin nggak berani. Dia mentang-mentang dia pikir dia cuma nulis, dia bisa ngatain, woi jelek lu, kayak apalah, kayak monyet lah apa. Itu dulu aku sering nyanyi, kan ya namanya nyanyi ya, aku nggak usah mikirin muka aku kayak gimana. Terus dibilang, hidung lu gede banget sih kayak babi. Nggak sering, iya. Ada yang bisa ngatain gini gitu. Nah itu jujur saya sebenarnya bukan kenapa ya, sedih aja melihat, karena ini kan kalau sosial media ini tidak diperhatikan, bro, ini karakter anak kita ini ke depannya akan menjadi sebuah tabiat. Kalau kebiasaan, bro, dari kecil dibiasakan tidak bertanggung jawab, bukankah kemungkinan besar nanti akan terbawa? Ya kan, kalau anak dari kecil sudah diajarkan bertanggung jawab dalam setiap perbuatan harus disertai dengan tanggung jawab, dia menjadi seorang yang bertanggung jawab besarnya. Kalau dari kecil seenaknya sendiri, itu bahaya, bro. Tapi kalau aku lihat Clarice, saya rasa Clarice selama ini ketika menghadapi bulian itu, haters, ada nggak, banyak nggak yang akhirnya malah jadi fans? Jujur ada waktu itu, ada juga tuh satu yang aku kayak, Claire, dulu aku haters kamu, cuman karena kamu baik, aku lihat-lihat gitu kayak kamu suka balesin komen, aku jadi ngefans tahu sama kamu. Itu gitu. dia. Ada. Ini yang positif. Nah, itu Jadi, ada. ini mungkin pelajaran buat anak-anak yang lain. Kadang kalau namanya orang anak kecil membuli yang lain, itu ada dua macam biasanya. Pertama, dia memang iri sama anak itu. Iri, sebenarnya iri. Jealous. Yang kedua, biasanya dia cari perhatian. Sebenarnya dia suka sama anak ini. Tapi kalau dia nggak bully, dia nggak diperhatiin. Ya. Iya benar. Sebenarnya dia senang sama kamu. Cuman dia berusaha mencari perhatian supaya dijawab. Dia senang. Padahal sebenarnya hatinya senang. Bisa. Itu bisa banget, bro. Karena ada juga memang kadang-kadang apa ya? Mungkin aku juga pernah
pernah nanya sama fans, kan kita Iya. punya fans club ya. Iya. Jadi di fans club itu banyak fans-fans yang aktif, saling support satu sama Iya. lain di situ. Nah, di situ banyak cerita kan. Saya banyak denger juga gitu, katanya si ini tuh cerita loh, dulu tuh dia basicnya haters. Kenapa dia jadi haters? Itu karena dulu katanya nulis ke Clarice nggak dibales. Padahal kan mungkin bukan nggak dibales, yang nulis Kebanyakan. ribuan, buset bro. Iya, kita kan ya belum lihat aja. Nggak kebaca kali ya, dia langsung marah gitu. Kesannya si itu dibales, ini dibales, kok aku nggak dibales. Iya, Padahal banyak kan tuh yang kayak gitu. iya sering kali tuh bro. Padahal kalau dilihat, mau ya mikir gitu, yang nulis itu bisa Clarice itu bisa 2.000, bisa hampir 3.000 lah. Itu bisa pagi sampai malam loh bro. Masa ya Pak. kalau nggak kebales ya, Mbok ya ngerti gitu loh ya. Kasian juga. Iya. Tapi kamu selalu balesin semua hampir ya? Iya, kalau Iya. misalnya aku lagi ngapa-ngapain, lagi nggak ada kegiatan, latihan nyanyi Iya. atau apa gitu, aku suka bales. Nah ini kan juga dia sering juga ibaratnya lagi kalau lagi kosong dia selalu berusaha meluangkan waktunya balesin. Tapi begitu Ya, pasti dia ada yang sesuatu terlewat terus dia lah. nah di jeda itu aja orang bisa marah kadang-kadang. Wah si ini langsung dibales, aku sengaja dicuekin nih, dikacangin, itu sering tuh bro. Jadi orang Makin kadang-kadang sombong astaga lu. kita kan nggak 24 jam Gak main apa-apa. balesin terus. Ini kan biar yang denger ini tahu, Clarice gak ada Iya. maksud gitu. Maksudnya kan kadang juga misalnya yang dia baru ngechat tapi dipostingan 3 hari yang lalu kan belum nggak kebaca Iya, kadang iya, bener kan? kebaca lah. Sudah Kita kan, terlewat. kan biasanya kalau misalnya postingan 3 hari lalu ya udah kita udah nggak lihat Iya. komennya Tiap hari gitu posting kan. baru kan. Pasti dilihat yang postingan baru kan bingung. Iya. Kadang ada yang komen di 5 hari yang lalu. Terus dia bilang nggak kebales ya kan. Karena kan Instagram kan sekarang kalau masuk di feednya orang kan bisa Iya, lompat-lompat. betul. Nggak Iya yang hari ini. bener, Bener nggak kan? sesuai urutan gitu Iya. kan. Nah Random itu aja. juga tuh dia pernah dibilang ini, si ini dibahas gua nggak bahas. Padahal tak lihat ini kenapa nih anak gitu, tak liatin gitu kan, aku memantau juga. Oh lah Instagram itu kan kalau ngebales juga urutannya nggak sama kan, kadang-kadang yang duluan bisa di bawah, yang Iya. di atas itu kan nggak sesuai urutan. Orang bisa main marah aja gitu, kok gua dicuekin ya, dikacangin ya gitu. Semoga paham. Mungkin nanti Clarice mesti jelasin gitu sekali-sekali. Iya. Jadi mereka tuh paham. Saya ini pengen balas semua tapi Iya. ya karena Waktu itu udah pernah bikin sudah ya. pernah ya. Sudah, Iya. kita sampai buat hitungan loh bro. Sampai kita ada jelas gini. Coba ya kita hitung. Iya. Normal dalam saya baca, saya ngetik itu butuh let's say 30 detik. Berarti 1 menit itu saya cuma bisa balas 2. Iya. Nah, itu ada 2000 komen itu kira-kira berapa menit dibagi 60 menit. Itu berapa jam? Itu saya sampai dulu buat yuk kita buat hitungan biar pada mikir Waduh. gitu loh, ngitung. Ya. Iya, orang kan mikirnya kayak aku nggak Iya. dibales nih gitu doang kan. Tapi Nggak Clarice panjang. perjuanganmu ini hebat loh. Jadi kalau mengejar mimpi terus papanya juga support. Papanya nggak hanya manjain kan. Kalau lihat tadi kan dites dulu. Oh saya belajar dulu disiplin. saya ngetes bener bro. Kalau saya nggak yakin bener bro, saya Iya. nggak mau. Ya. Istilahnya saya nggak akan mau invest karena Bener. menjadi seorang penyanyi yang kalau serius ya menjadi seorang penyanyi investasinya banyak bro. Ini saya mau tanya lagi nih satu menarik nih ya. Clarice ini kan saya perhatikan dari dulu homeschooling ya. Ya. Iya. Oh enggak, awalnya enggak. Awalnya nggak? Awalnya enggak. Baru homeschooling tuh pas Kelas kelas 6. 6. Kelas 6. Nah, Iya. kenapa kok pilih homeschooling? Yang pilih Clarice atau papanya? Jadi gini bro, awalnya sekolah biasa seperti anak-anak Iya. lain ya. Dulu kan kita kan namanya baru mulai ya, saya juga nggak terlalu mikir jauh juga mungkin dan nggak terlalu berani berandai-andai nanti serame apa kerjaannya atau apa kan saya nggak belum berspekulasi lah istilahnya. Let it flow aja, go with the flow aja. Nah, jadi waktu itu dia aman pertamanya. Terus lama-lama kan mulai banyak kan permintaan dia show, permintaan TV terutama tuh kadang-kadang ada acara kayak dulu Dahsyat itu kan RCTI pagi, kita jam 5 udah harus standby di lokasi. Nah, Oke. sehingga kadang-kadang kelarnya baru jam 11 siang kan otomatis skip school ya Yes, kan. Terus yes. mana lama-lama dia selain penyanyi berdatangan juga permintaan untuk menjadi bintang film. Nah, di Iya. situ itu puncaknya tuh, Bro. Waktu Iya, itu iya, dia iya, bingung, main Koki-Koki Cilik Koki-Koki 1. Cilik 1. Nah, Oh, iya. itu dari MNC Pictures yang produksi itu kan kita butuh sebulan untuk syutingnya. Nah, di situ dia otomatis ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya saya kalau bahasa Jawa itu ngenes juga ini. Saya waktu nerima rapot, dia dikasih pilihan waktu itu mau naik kelas tapi keluar atau tinggal kelas. Padahal nggak merah, tapi nggak memenuhi syarat dalam namanya absensinya ya kehadirannya kurang. Iya, iya, Karena iya. kan dia syuting aja udah sebulan sendiri, Iya, jadi iya. mungkin sangat kurang. Tapi kalau dari nilai aman sebenarnya. Iya. Oke. Buat saya sendiri di situ saya sebelumnya belum pernah Iya. berpikir homeschooling, tapi saya kecewa di situ. Saya bilang sama gurunya waktu itu, saya bilang, Bu, bukankah orang sekolah pinter itu tujuannya untuk menjadi seorang yang sukses? Saya bilang Iya. gitu. Ya bener katanya gitu. Tapi kenapa kok sekarang saya dibeginikan? Bukankah harusnya ibu malah berbangga punya anak yang Iya. bisa sukses di masa
usia segini. Bener. Itu kan Iya. sesuatu yang harusnya Harus bisa disupport dibanggakan, ya. disupport Iya. dong, bukan Iya. gitu. Ya jawabannya mohon maaf, tapi peraturannya di sekolah itu kalau absensinya tidak memenuhi berarti harus tinggal kelas. Wah, saya bilang ya kalau memang Anda seperti ini pola pikirnya, saya pikir ini orang Indonesia susah maju nih. Orang kan dia harus adaptasi dong. Kalau memang dia Iya. diberikan kesempatan sukses di usia segini, Iya, ada kenapa harus toleransi. dijegal dengan Iya. hanya aturan-aturan yang tanda kutip maksudnya aturan yang sebenarnya nggak penting juga, kecuali dia angkanya merah semua ya. Iya. Saya bisa ngerti. Kita lihat deh contoh handphone ya, misalnya aja ini Iya. anggap memorinya 1 giga. Kalau ini saya tanya sama bro, ini kalau isinya sampah foto-foto semua bro, foto-foto yang nggak perlu semua, yang Iya. nggak kepake. Terus pada saat kita mau moto sesuatu yang Iya. penting, malah memorinya full, Iya. gimana? benar. Iya, itu Otak kan iya, sama, otak kita sama loh. Iya tahu memorinya 1 giga Iya. udah mentok dipakai untuk hal-hal yang Iya. tidak kepake. Nanti mau sesuatu yang penting udah nggak bisa dilakukan. Waktu kita juga sama kan begitu. Iya. Bener. Tapi Clarice waktu mengalami hal itu, terus kemudian diputuskan homeschooling, kamu perasaan pertama gimana waktu itu? Aku senang. Oh, senang malahan ya? Senang karena aku nggak perlu ketemu teman-teman aku yang ngebully aku itu, terus nggak perlu mikirin kayak aduh aku telat nih gitu. Maksudnya aku harus mikirin juga sih Iya. kalau itu. Maksudnya yang penting kan belajarnya yang penting-penting aja. Masalahnya kayak kalau di sekolah Yes. itu bener-bener Yes. belajarnya tuh nggak penting, kayak Nah, apa ini, ya? ini contoh-contoh lagi. Iya. Saya kasih contoh, bro. Ini saya dulu ingat banget. Saya kan dulu kan yang nanti dia pertanyaan Iya. kalau mau ulangan. Aku tanya ke papi tuh Nah, waktu itu. ini contoh nih waktu itu. Clarice, sebutkan tugas RT. Dia cuma bisa nyebutin berapa gitu. Saya bilang, ini masih banyak. Tugas RT 1-2 halaman, bro. Saya sampai pakeman ya. Terus saya sampai tanya lu sama RT saya yang di tempat saya. Mas, tugasnya RT itu apa aja sih? Dia lama. Bingung sendiri. Enggak, jawabannya cuma satu. Membantu warga, bro. Wes ikut tok. Yo, ikut tok. Oh, saya tian yang udah bocah kok 2 halaman gitu. Banyak Piye, no? banget di ulangan keluar semua itu kan jadi pusing gitu Ah, kan, nggak oke. penting. Maksudnya Iya, benar, emang benar. aku mau jadi RT. Nah, ini pentingnya. Bener. Ini pentingnya, bro. Ini Wah, yang RT-nya bener aja Tahu punya nggak? nggak tahu. Sama loh, dulu waktu sekolah sama. Kenapa? Kalau Om dulu ada sekolahan, kalau ada pelajaran-pelajaran pertanyaannya nggak jelas, tapi ini kok kayaknya aku nggak akan ngambil ini. Ngapain dihafalin sih yang gini-gini? Iya, buat Betul, apa iya. gitu? betul. Mending aku belajar piano Iya. atau apa. Oh iya, yang kepake kan, bro. Bener Iya. kan? Nah, ini saya bilang tadi kenapa ini menurut saya harus mulai dirubah. Tapi sekarang sepertinya sistem sudah berubah karena pandemi ini kan sudah terbiasa homeschooling semua. Iya. Dan orang sudah pilih-pilih sendiri bidang mana yang dia Apalagi suka. sekarang Zoom lewat Iya. Zoom kan. Nah, cuman ini kan sekarang masih general, tetap masih pelajarannya itu, bro. Kalau Iya. dia homeschooling itu memang enaknya buat Clarice. Ini sebenarnya memang diperlukan. Kenapa? Clarice itu kan tiap hari banyak sekali, bro. Ada latihan vokal, Iya. ada harus latihan olahraga, nanti harus ini itu apa segala macam, ada photo session apa segala macam. Ini padat, bro ya. Iya. Waktu kan cuma 24 jam, istirahatnya 8 jam, tinggal sisa 16 jam lah katakanlah yang dipakai untuk ini. Nah, kalau diisi dengan banyak hal yang akhirnya tidak kepake juga, seperti saya nih. Iya. Saya jujur ya, ngelihat matematikanya dia aja nih. Sekarang suruh kerja juga nggak bisa, bro. Tapi buktinya saya bisnis lancar-lancar aja, sukses gitu lah. Jadi Menurut sebenarnya aku aneh kayak gitu kan. mat yang penting bisa ngitung duit gitu. Oh. Ini udah yang pakai kotangan gitu, saya udah nggak inget, jujur bener. Sudah nggak bisa jawab saya Kos bener. tangan kan? Iya, tangan ini udah Aku nggak inget, aja bro. kayak misalnya nih ya, aku belajar mat, mami aku tanya, "Mi, ini gimana sih?" Aku tanya papi, "Ini gimana sih?" Mami papi, gimana ya? Nggak ngerti. Kan bisa bantu paling kakaknya. Saya sorry udah nggak mudeng saya, bro. Bahkan Bener. kakak aku kadang-kadang masih bingung, ini apaan sih? Sinus kosinus itu ya? Iya. Wah, Karena udah nggak inget. kepake dalam hidup gitu Tapi kan ya. sebenarnya Aku juga lupa memang itu juga. logik sih. Memang sekarang ini kan semua sudah mudah. Betul. Juga sekarang kalau apa-apa tinggal buka Google. Nah, ada Mbah Google. Ada Brainly. Apakah Iya. kita perlu menghabiskan waktunya untuk menghafal segitu banyak gitu kan? Mending dipelajarin teknologi bagaimana mencari data dengan cepat. Betul. Ya udah pastinya Ya. ke arah sana Iya, ya. benar. Logiknya ya. Saya lihat di luar negeri, Bu, di negara-negara Iya. yang lain yang maju, saya lihat tuh anak tuh dari kecil sudah dikejar bakatnya apa. Iya, Jadi diarahkan masing-masing. diarahkan sudah ke Yes. spesialisasinya. Jadi waktu dia menjadi dewasa, bukan jack of all trades yang cuma bisa dikit-dikit semua, tapi Nah. jago dalam bidangnya. Itu Nah ini mungkin penting. pelajaran buat orang tua nih. Jadi jangan marahin anak-anak yang Iya. mungkin dia nggak suka di pelajaran tertentu.
tapi diarahkan dia suka di bakat mana, diarahkan ke sana. Jadi anak-anak juga bisa enjoy hidupnya. Betul. Ya kan? Kalau Betul. nggak kasihan Kasihan. bawaannya stres. Iya, gitu stres. kan. Terus juga dia nggak nikmati juga ke depan, dia juga nggak akan masuk ke bidang itu kok. Betul, gini bro, ini satu lagi, ini kenyataan, bro boleh ketawa tapi ini kenyataan, boleh dikatakan kenyataan pahit. Zaman dulu, zamannya kita deh, kalau main game dimarahin nggak gitu? Ingat nggak kalau zaman Dimarahin kita dulu, kecil, dimarahin. main game terus, mau jadi apa kamu Iya. gede nanti? Main game, sana belajar. Sekarang Kalau sekarang, jujur bro, saya malah sering, ini maaf, mungkin agak sedikit miris, tapi saya berapa kali dengar, kamu udah main game belum? Gitu orang tuanya. Kenapa? Rupanya anaknya itu masih kecil, tapi main game jago, udah menghasilkan Iya, jutaan bro, benar. dari Bahkan game. ya ada juga yang kayak misalnya jadi pro gamer sekali menang tuh bisa dapat ratusan juta gitu. iya. Plus jangan lupa bro, ini kemarin contoh yang paling aktual ya. Saya punya temen yang kerjanya itu di waktu itu dia Indika Entertainment, dia cerita satu hari dia lihat ada anak satu lift sama dia terus pakai celana pendek, pakai sandal jepit, pakai topi gitu. Ini anak ini kantor kok gini sih anak ini gitu kan dia. Lama-lama dia mungkin karena setiap hari dia penasaran tanya, "Dek, kamu emang kerja sini?" "Oh, iya Om, saya kerja di apa di entertainment apa di atas gitu." Dia bilang, "Emang kamu kerja apa?" "Saya game tester, Om." "Oh ya? Gaji kamu berapa?" 25 juta Om. Mampus nggak? Orang kerja bank teller pagi sampai malam aja nggak sampai 10 juta. Ini main game tuh ngetesin game Ngetes 25 doang. juta. Nah, ini pelajaran, makanya buat yang dengerin nih. Ya, Zaman itu berubah. Betul. Jangan pikiran kita itu terkunci yang lama. betul. Nah, Dan apalagi sekarang sudah era digital kan, Iya banyak dong. peluang baru. Banyak sekali. Seperti Clarice sudah lihat kan, kalau dia jadi penyanyi juga endorser banyak, Bener. ya kan? Kemudian nanti juga nyanyi sekarang lebih gampang dapat duit dari YouTube juga bisa Iya. dapat. Iya. Plus coba kalau kita lihat lagi ya kayak tadi itu ya, anak yang kita lihat bermain game seperti itu Iya. ya. Sekarang aja itu pendapatan negara, saya kemarin ngobrol sama teman saya Iya. orang Telkomsel, pendapatan negara dari games itu triliunan loh bro, Iya, triliunan. wajar. Jadi nggak bisa di underestimate. Anak suka game, diarahkan, kamu nanti mau jadi apa? Saya game programmer, itu duitnya bisa gajinya ratusan juta tiap Game bulan loh, gamer bro. atau jadi atletnya. Ya, Atlet gamenya. e-sport sekarang Iya, juga banyak e-sport. sekali. Iya. Jadi kalau itu yang saya katakan tadi, kalau pola pikir paradigma generasi-generasi di atas kita ini tidak dirubah dan terus berusaha mendikte anak menjadi yang seperti dia inginkan, Itu yang bahaya. bubar anaknya bro, kasihan. kasihan. Jadi kesimpulannya nih, ini sudah panjang banget nih ternyata. Wah, ini bisa 2 layar ini. Tapi kalau apa, pasti orang juga suka. Sekarang gini, Clarice, menurut kamu, jadi pesan untuk yang anak-anak muda gimana nih? Ya. Pesan untuk anak muda ya. Anak muda dulu, Oke. dari Clarice. Kalau menurut aku kejar mimpi apa yang kita suka, kayak jangan paksain. Iya. Kayak misalnya yang kayak orang tua kita kayak jadi dokter aja, tapi sebenarnya kita nggak mau jadi dokter, Iya. kita mau jadi penyanyi Ajak gitu. ngobrol, ajak Iya. konsul, ajak mungkin biar matanya orang tua lebih terbuka ya kali ya Iya. maksudnya. Walaupun agak susah, kan Tapi pemikiran dicoba orang dulu ya, beda-beda. harus berani Iya dong, mengungkapkan harus coba dulu. isi hati ke orang tua. Yep. Dan harus tadi kalau belajar dari Clarice kan komitmen. Betul. Iya. Kalau sudah pilih itu tunjukkan ke orang tua bahwa kita ini benar-benar serius di bidang Betul. ini, Iya. bukan main-main. Betul. Jadi orang tua juga akhirnya ikut mensupport dengan baik. Iya. Kalau saya kebetulan karena di industri support, tapi Bu Iya. bisa bayangin nggak? Orang tua saya aja mempertanyakan, kamu nggak salah tuh anakmu mau jadi gitu. Pertama-tama Iya, kan, diserang terus pertama-tama. sampai akhirnya lihat sukses baru ikut bangga. Iya, Dulunya iya. saya diserang terus tiap hari, kamu nggak salah itu. Kamu nggak Anakmu salah ya, homeschooling kayak segala anak kayak kamu gitu. homeschooling, nanti orang gimana ngeliatnya Iya. kok homeschooling gitu. Terus sekarang, Clarice ini dong promosiin ini. Tapi kamu ada hebatnya loh Clarice. Apa tuh? Karena kamu di homeschooling, kamu tetap bisa sosialisasinya dengan teman-teman baik. Iya dong. Kan Harus banyak orang yang homeschooling tapi nggak bisa bersosialisasi. Justru karena aku homeschooling, aku jadi ketemu banyak teman-teman yang ngertiin aku. Kalau zaman yang sekolah, teman-teman sekolah tuh mikirnya kayak, oh syuting ya, aduh enak banget ya nggak ada PR. Padahal dia nggak mikirin, Nah. aku kelar syuting tuh ada PR numpuk. Mereka itu suka nggak mikir bro bahwa dia itu justru kerjaannya double. Iya. Bayangin kelar syuting harusnya istirahat, dia harus buka Iya. PR, belajar ulangan segitu Padahal banyak. masih kecil, sudah bekerja, beda sama yang lain, masih dibully, ya kan? Iya. Terus teman-teman yang bully sekarang baik nggak sama kamu? Ya nggak pernah ketemu kan Nggak udah pernah pindah keluar, ketemu, udah keluar sekolah. cuman ada beberapa temen aku masih sering Keep in touch ya? Iya, keep in touch sama aku yang dari dulu emang baik Iya. sih gitu. Cuman kalau misalnya yang dulu nyebelin ke aku, nggak pernah ketemu lagi. Mungkin mereka sebetulnya iri sama kamu. Iya. Dan mereka kepingin jadi seperti kamu tapi nggak bisa. Kan namanya masih anak-anak kan seperti Betul. itu. Jadi gejolaknya keluarnya seperti itu. Iya. Tapi saya rasa kalau mereka bertambah besar,
mereka pasti sadar kok sebenarnya mereka tuh mengagumin kamu, cuman caranya beda. Jadi nggak usah masukin hati sih. Iya, untungnya aku nggak pernah masukin ke hati Iya. karena aku orangnya tuh tipenya Dia orang yang nggak pendendam. Nggak. Hari ini berantem besok lupa, udah. Iya, Beneran. kelihatan baik banget, kelihatan baik. Jadi kan menurutku menarik banget karakternya dan patut jadiin contoh inspirasi untuk anak-anak generasi muda yang sekarang. Clarice harus terus gitu, harus terus berbagi nilai positif, bagaimana perjuanganmu itu diceritakan di mana-mana. Jadi anak-anak yang mungkin down karena dibully teman sekolahnya, mungkin dia nggak sanggup ngelanjutin, jadi semangat lagi. Oh, Clarice saja dulu juga digituin bisa kok. Betul. Nah, orang tua yang nggak percaya juga dia bisa lihat bagaimana caramu meyakinkan orang tua dengan tadi komitmen waktu di tes-tes yang sulit-sulit itu. Iya, benar. Nah, Yang penting nanti orang tuanya lihat aja kalau anaknya tuh udah sukses gitu. ya, yang penting anaknya sendiri juga harus yakin dia akan Iya, sukses. harus yakin. Kalau setengah-setengah nggak jadi nanti. Yang penting itu fokus komitmen ya. Yes. Jadi pertama komitmen, habis itu fokus. Karena Iya. kalau cuman sekali nyobain atau mungkin belum berhasil langsung Iya. down, ya sudah selesai, nggak akan kejadian. Iya. Kayak pemikirannya tuh harus kayak bayangin ya, kayak misalnya anak ini nih si A mau buka bisnis tapi Iya. nggak laku-laku, jangan down dulu karena kayak misalnya Chanel aja nggak langsung up banget dong, Wah, harus ada perjuangannya. kamu hebat banget baca di mana itu? Aku belajar dari cici aku. Bisa saya Belajar dari Google juga ya, dari baca Iya. Google. dari kisah-kisah banyak orang sukses, ya banyak Waduh, belajar. ini anak muda yang hebat nih. Jadi Thank you. kalau Om aja ya kalau cari partner selalu cari orang yang karakternya bagus, Betul. yang jiwanya bagus, attitude bagus. Makanya kemarin tuh sudah tak tawarin papanya. Mau enggak itu si Clarice kita bikin satu brand baru. Iya, Karena aku betul, sudah betul, yakin anak ini masa depannya cerah nih. Iya. Jadi itu benar, kamu harus nebarkan positif terus. Jadi kalau ada yang negatif kamu nggak usah masukin hati, balas yang positif. Betul. Oke, ini kayaknya cukup nih ya, panjang banget nih. Iya. Udah sampai waktunya baru tahu loh. Lebih nih kayaknya, tapi nggak apa-apa nih, Seriusan. menarik banget. Tapi Oke, terima oke. kasih untuk yang Clarice dan papanya, Pak Andrew, dan terus saja berbagi kebaikan ya, dan Betul, menyebarkan energi positif supaya orang tua juga bagaimana hubungan dengan anak, bagaimana supportnya yang bagus nih, panutan banget nih. Betul. Terima kasih untuk waktunya. Thank Dan semoga semua yang lihat puas dengan acara ini dan segera follow Instagramnya Clarice. Ya, @claricecutie. Ya, papanya perlu di follow nggak ini? Wah, bapaknya enggak. orang belakang panggung saya. Instagram saya cuma buat portfolio sendiri, nggak jangan Oke. diambil. Portfolio. Segera ya follow, dan nanti kalau suka lihat lagi tampilan Clarice berikutnya untuk cerita tentang media sosial. Oke. See you. Agent Z, Hey, kita punya masalah yang kalau bisa dibilang ini harus kita tanggulangi segera. Era digital saat ini sudah semakin berkembang. Kita harus punya agen-agen muda. Apa sudah dipersiapkan? Agent Raymond, tenang saja. Dan lagian sudah banyak kok kita membina kader-kader muda untuk agen-agen masa depan. Dan mereka sudah kita lihat dan kita pelajarin karakternya positif dan bisa menginspirasi banyak anak muda lain untuk tahu bagaimana cara mengejar cita-citanya. Hai. Nah, ini dia. Oh, ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya jika kalian penasaran dengan apa lanjutan dari kisah Agent Z dan Agent M.